Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral dalam menghitung luas bidang datar. Oke. Di sini ada PPT yang sudah saya siapkan. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah jembatan. Di setiap tali yang menghubungkan ke jembatan berikutnya, itu ada garis lurus yang mempartisi garis tersebut. Ya, coba diperhatikan. Dengan ukuran partisi yang sama. Oke, dapat dipahami? Sekarang kita lanjut. Menghitung luas bidang datar dengan pendekatan luas persegi panjang. Apa maksudnya? Nah, ibaratkan ini adalah tali jembatan tadi. Sedangkan yang akan kita cari adalah yang kita blok dengan warna hijau. Di sini kita berikan fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2. Seperti pada gambar tadi, kita partisi. Misal di sini kita partisi sepanjang satu satuan ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita bikin persegi panjang. Karena kita partisi dengan ukuran 1, lebar 1, maka akan ada 4 persegi panjang. Untuk X sama dengan 1 didapatkan Y3. Nah, jadi pakai fungsi ini. Y sama dengan X kuadrat plus 2. Ketika X-nya 2, maka Y-nya 6. Ketika X-nya 3, Y-nya kita dapatkan 11. Ketika X-nya 4, Y-nya kita dapatkan 18. Nah, kita jumlahkan. Jadi persegi panjang pertama kita jumlahkan dengan persegi panjang kedua, persegi panjang ketiga, dan persegi panjang keempat. Maka di sini akan menghasilkan 38. Nah, jadi dari bidang datar yang kita partisi menjadi beberapa persegi panjang dengan lebar yang sama, itu kita ketahui 38 luasnya. Oke. Nah, sekarang karena tadi masih ada bidang datar yang memuat arsiran hijau, jadi kan tidak terhitung. Sehingga kita buat persegi panjang tetapi lebih tinggi atau menggunakan garis fungsi yang paling belakang ya. Tetap untuk X sama dengan 2 menggunakan fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2 didapat Y-nya 6. Untuk X sama dengan 3 didapat Y-nya sama dengan 11. Untuk X sama dengan 4 didapat Y sama dengan 18. Untuk X sama dengan 5 didapat Y sama dengan 27. Kita jumlahkan lagi seperti yang sebelumnya, maka ketemu 62. Lebih besar ya kan? Berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya luas bidang datar tadi antara luas yang pertama 38 sampai 62 luas yang kita dapatkan kedua. Nah, jadi 38 lebih kecil daripada luas aslinya, tetapi luas aslinya lebih kecil daripada 62. Ya, selisihnya 24 satuan. Karena yang luas kedua kita hitung melebihi dari garis fungsi. Terus bagaimana cara kita meminimalis atau mengurangi rentangnya? Ini kan 24, termasuk rentangnya itu sangat besar. Nah, jadi di sini kita akan coba bagaimana jika lebarnya selisihnya
0,5. Nah, jadi kita coba di sini. Lebarnya 0,5. Jadi untuk X sama dengan 1, menggunakan fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2, didapat Y-nya 3. Untuk X sama dengan 1,5. Nah, sampai seterusnya dengan lebarnya kita tambah 0,5, 0,5. Kita semakin kecil ya lebarnya. Dalam mempartisi suatu fungsi kita semakin kecil. Kita dapatkan luasnya 43,5. Bagaimana jika persegi panjang tingginya melebihi dari garis fungsi? Kita dapatkan 55,5. Tetap seperti tadi, kita bikin lebarnya sama, selisih 0,5. 50 ketemunya kita total sehingga ketemu luasnya 55,5. Nah, berdasarkan perhitungan kita tadi di atas, maka luasnya ditemukan rentangnya 12 satuan. Nah, jadi ketika kita memperkecil, mempartisi suatu fungsi, maka rentangnya juga akan semakin kecil, mendekati benar. Nah, sehingga kalau kita kecilkan lagi lebarnya dalam mempartisi, misal 0,1, maka akan mendekati luasnya. Luasnya bidang datar fungsi yang kita blok hijau ini. Sehingga dapat kita simpulkan. Nah, luas 1, nah, misal kita simbolkan delta X untuk lebar masing-masing persegi ya. Delta X1, delta X2, sehingga kita dapatkan sampai delta XN. Kalau misal kita membaginya sampai banyak. Sehingga dapat kita simpulkan untuk menghitung luas fungsi fx1 dikalikan dengan delta X. Maksudnya panjang dikali lebarnya. Nah, kita jumlahkan sehingga ketemu luas yang akan kita cari. Karena kita partisi kecil-kecil, otomatis akan banyak dari X1 sampai XN. Dan persegi panjang yang akan kita hitung pun juga banyak. Bagaimana cara merumuskan agar lebih mudah sehingga dapat kita simpulkan menjadi sigma. Nah, jadi luas kita aproksimasi ya. Luasnya tadi kan banyak persegi yang akan kita hitung. Nah, sehingga dapat kita tulis luas sama dengan, kita dekati dengan aproksimasi sigma. Jadi I sama dengan 1 sampai N. Ini maksudnya adalah banyaknya persegi panjang tadi. Ya. Bentuk jumlah di atas disebut dengan jumlah Riemann atau deret Riemann. Nah, inilah yang disebut dengan deret Riemann. Untuk menunjukkan penjumlahan di atas, mencangkup ujung interval dari X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Nah, misal batasnya yang akan kita cari itu batas A sampai batas B. Jadi X mulai A sampai X mulai B, maka bentuk jumlah dapat ditulis menjadi luas sama dengan sigma I mulai A sampai B Fx dikalikan dengan delta X ya. Rumus persegi panjang. Luas daerah L yang sebenarnya dapat diperoleh dengan mengambil N yang besar. N menuju tak hingga. Sehingga delta X mendekati 0. Dengan demikian luas daerah L adalah, nah, kita tulis L sama dengan menggunakan konsep limit. N menuju tak hingga. Sigma I mulai
1 sampai N fxi, nah x-nya, i-nya berjalan ya, dikalikan dengan delta xi. Atau dapat kita tulis luas sama dengan limits delta x menuju 0 atau mendekati 0, x sigma x mulai A sampai B fx dikalikan dengan delta x. Sehingga apa hubungannya dengan integral? Sehingga dapat kita peroleh. Nah, gini. Jadi rumus yang pertama dituliskan sebagai integral dengan batas A sampai B fx dx. Dengan menyatakan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, garis X sama dengan A, sampai garis X sama dengan B, dan sumbu X. Inilah yang disebut dengan integral Riemann. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.